kebahagiaan yang semu. Aku selalu percaya bahwa pernikahanku adalah anugerah yang harus kujaga sebaik mungkin. Setelah bertahun-tahun bersama, aku merasa memiliki rumah yang hangat bersama suamiku, Reza, dan putri kecil kami, Aira. Kami tidak sempurna, tentu saja. Tapi selama ini, aku berpikir bahwa kami cukup bahagia. Reza bukan tipe pria romantis yang sering mengungkapkan cinta dengan kata-kata. Namun, dalam diamnya, dia selalu menunjukkan perhatiannya. Dia bekerja keras untuk keluarga kami, memastikan bahwa aku dan Aira tidak kekurangan apapun. Jika aku merasa lelah mengurus rumah, dia akan membantuku, meskipun hanya dengan hal-hal kecil seperti menyiapkan teh hangat atau memijat bahuku. Hari-hari kami dipenuhi dengan rutinitas yang sama. Bangun pagi, sarapan bersama, dia berangkat kerja, aku mengurus rumah dan Aira, lalu malamnya kami makan malam di meja makan yang sama. Meskipun sederhana, aku merasa cukup dengan kebersamaan ini. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya semu. Aku mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada lagi obrolan panjang sebelum tidur, tidak ada lagi canda ringan saat kami berdua di dapur. Senyumnya semakin jarang, dan tatapannya tidak lagi memancarkan kehangatan yang dulu selalu kutemukan di sana. Awalnya, aku mencoba mengabaikan perasaan ini. Mungkin dia hanya lelah. Tekanan pekerjaan semakin tinggi, dan aku tidak ingin menambah bebannya dengan keluhan-keluhanku. Tapi semakin lama, perubahan itu semakin jelas. Dia sering pulang larut, menghindari kontak mata, dan lebih sering sibuk dengan ponselnya saat berada di rumah. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase dalam pernikahan kami. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang perlahan-lahan menggerogoti hubungan kami. Aku hanya belum tahu seberapa dalam retaknya hubungan ini. Tanda-tanda yang mulai tampak. Hari itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Saat aku berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan, aku melihat Reza sudah duduk di meja makan, sibuk dengan ponselnya. Dia bahkan tidak menyadari kehadiranku. Sudah bangun pagi-pagi, tanyaku, mencoba mengawali percakapan. Dia tersentak sedikit sebelum memasukkan ponselnya ke dalam saku. Iya, tadi ada pesan dari kantor. Aku mengangguk, meski dalam hati ada yang terasa aneh. Dulu, dia selalu menunjukkan pesan-pesan penting kepadaku, atau setidaknya bercerita tentang pekerjaannya. Tapi sekarang, dia langsung menyembunyikan ponselnya begitu aku datang. Aku mencoba mengabaikan firasat buruk itu dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Tapi semakin lama, semakin banyak hal kecil yang membuatku bertanya-tanya. Reza kini lebih sering pergi tanpa memberitahuku kemana. Jika dulu dia selalu memberitahu jika akan pulang larut, sekarang dia hanya mengirim pesan singkat tanpa penjelasan lebih lanjut. Kadang-kadang, dia bahkan lupa memberitahuku sama sekali. Dia juga mulai menjaga jarak. Jika dulu dia selalu menarikku ke dalam pelukannya saat kami menonton televisi, sekarang dia lebih sering duduk di sudut sofa dengan mata terpaku pada ponsel. Jika dulu dia mencium keningku sebelum berangkat kerja, kini dia hanya mengatakan, "Aku pergi dulu," tanpa menoleh ke belakang. Aku mencoba menepis pikiran negatif. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini hanya perubahan kecil yang bisa terjadi dalam pernikahan manapun. Tapi semakin aku berusaha mengabaikannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang salah. Puncaknya terjadi suatu malam. Saat aku terbangun di tengah malam untuk ke kamar mandi, aku melihat cahaya redup dari layar ponselnya. Aku tidak berniat mengintip, tapi sekilas aku melihat sebuah nama yang membuat dadaku berdebar kencang, Nadia. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Siapa dia? Dan kenapa Reza mengirim pesan padanya di tengah malam? Aku berdiri di sana cukup lama, menatap suamiku yang tertidur lelap dengan ponsel di genggamannya. Aku ingin membangunkannya, bertanya langsung, meminta penjelasan. Tapi ketakutan menahanku. Ketakutan bahwa aku mungkin tidak akan menyukai jawaban yang kudapatkan. Kecurigaan yang menghantui. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Nama Nadia terus terngiang-ngiang di kepalaku, seakan menjadi alarm yang memperingatkanku akan sesuatu yang buruk. Aku mencoba mencari cara untuk menanyakannya langsung pada Reza, tapi setiap kali aku membuka mulut, aku selalu ragu. Bagaimana jika aku hanya berlebihan? Bagaimana jika dia memang hanya rekan kerja atau teman lama?
Namun, semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin banyak hal mencurigakan yang kutemukan. Reza kini semakin sering membawa ponselnya kemanapun dia pergi. Bahkan saat ke kamar mandi atau ke dapur sebentar, ponselnya selalu ada di genggamannya. Jika ada notifikasi masuk, dia akan buru-buru mengeceknya, terkadang bahkan membalas dengan senyum kecil yang tidak pernah lagi kuterima darinya. Saat kami makan malam bersama, dia lebih banyak diam. Biasanya, dia akan bercerita tentang pekerjaannya atau hal-hal sepele yang terjadi di kantornya. Tapi kini, dia hanya fokus pada piringnya atau sekadar memainkan ponselnya di bawah meja. Aku mencoba mengabaikan semua ini, hingga suatu malam, aku akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ketika Reza tertidur lelap, aku meraih ponselnya yang tergeletak di samping tempat tidur. Tanganku gemetar saat mencoba membuka layarnya, tapi seperti yang kuduga, dia telah mengubah kata sandinya. Jantungku berdegup kencang. Dia tidak pernah mengganti kata sandinya sebelumnya. Aku selalu tahu kode aksesnya karena kami tidak pernah menyembunyikan apapun satu sama lain. Tapi sekarang, dia jelas sedang menutupi sesuatu. Aku merasa tubuhku melemas. Ini bukan lagi sekadar perasaan atau ketakutan berlebihan. Ada sesuatu yang benar-benar terjadi, dan aku semakin yakin bahwa aku tidak akan menyukainya. Aku berbaring kembali di sampingnya, menatap langit-langit kamar yang gelap. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari tahu kebenarannya, entah bagaimana caranya. Tapi apa aku siap menerima jawabannya? Bukti yang menghancurkan. Hari itu, aku merasa ada dorongan kuat untuk memastikan semuanya. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Aku butuh bukti. Saat Reza sedang mandi, aku mencoba keberuntungan dengan membuka laptopnya. Jari-jariku dengan cepat mengetik kata sandi yang biasa dia gunakan. Jantungku berdebar saat layar terbuka tanpa hambatan. Aku menelusuri riwayat pencariannya, lalu membuka emailnya. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan, hanya pesan-pesan pekerjaan. Tapi saat aku menggulir lebih jauh, aku menemukan sebuah email yang membuat nafasku tertahan. Reservasi atas nama Reza dan Nadia untuk 2 orang, pukul 19. Tanganku mencengkeram erat tepian meja. Hatiku berdebar kencang. Ini bukan sekadar pesan biasa. Ini adalah bukti bahwa Reza memang bertemu dengan wanita itu, diam-diam. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiranku sudah dipenuhi oleh berbagai kemungkinan buruk. Apakah dia hanya makan malam biasa? Apakah ini sekadar urusan pekerjaan? Atau lebih dari itu? Aku menutup laptopnya dengan cepat sebelum Reza keluar dari kamar mandi. Aku berusaha bertindak seperti biasa, tapi di dalam kepalaku, aku sudah menyusun rencana. Aku harus melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, aku berkata pada Reza bahwa aku akan menginap di rumah ibuku karena Aira ingin bertemu neneknya. Reza tampak sedikit terkejut, tapi dia tidak menolak atau bertanya lebih jauh. Dia hanya mengangguk dan berkata, hati-hati di jalan. Sungguh aneh. Biasanya, dia akan bertanya kapan aku pulang atau menyuruhku untuk tidak terlalu lama di rumah ibuku. Tapi sekarang, dia terlihat begitu santai. Aku pergi dari rumah, tapi bukan ke rumah ibuku. Aku memutuskan untuk pergi ke restoran yang tertera di email itu. Aku ingin melihat sendiri, dengan mataku sendiri, apakah kecurigaanku benar. Saat aku tiba di restoran, aku memilih tempat yang agak tersembunyi dan menunggu. Dan kemudian, aku melihatnya. Reza, duduk di meja sudut dengan seorang wanita yang tidak kukenal. Nadia. Aku melihat bagaimana dia tersenyum pada wanita itu, senyum yang sudah lama tidak pernah dia berikan padaku. Aku melihat bagaimana mereka berbicara dengan tatapan yang penuh arti, bagaimana tangannya secara tidak sengaja menyentuh tangan wanita itu. Dadaku terasa sesak. Semua harapan dan kepercayaan yang selama ini kujaga, hancur begitu saja di depan mataku. Air mata menggenang di pelupuk mataku, tapi aku tidak ingin menangis di sini. Aku harus pergi sebelum mereka menyadari kehadiranku. Saat aku melangkah keluar dari restoran, aku tahu satu hal dengan pasti, pernikahanku tidak akan pernah sama lagi. Konfrontasi yang menyakitkan. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Reza pulang. Dadaku berdebar kencang, tanganku menggenggam gelas teh yang isinya sudah dingin. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu.
Ketika pintu terbuka, Reza masuk dengan wajah tenang, seakan tidak ada yang terjadi. Dia melepas sepatu dan meletakkan tasnya di meja, lalu menatapku. "Kok belum tidur?" tanyanya santai. Aku menatapnya dalam-dalam. "Kita perlu bicara." Dia terdiam sejenak, lalu berjalan mendekat. "Ada apa?" Aku mengambil napas dalam, mencoba mengendalikan emosiku. "Siapa Nadia?" Sejenak, ekspresinya berubah. Tapi dengan cepat, dia kembali memasang wajah datarnya. "Cuma teman." Aku tertawa kecil, penuh kepahitan. "Teman?" Aku meletakkan ponsel di meja, memperlihatkan foto yang sempat kuambil di restoran tadi. "Teman seperti ini?" Dia menatap layar ponsel itu, lalu menatapku. Wajahnya tegang. "Kamu ngikutin aku? Apa aku punya pilihan lain?" "Kamu semakin jauh, semakin sering berbohong." Aku tidak bisa terus diam, Reza. Dia mengusap wajahnya dengan kasar. "Dinda, aku bisa jelasin." "Jelaskan apa?" Suaraku meninggi. Aku merasakan air mata menggenang, tapi aku berusaha menahannya. "Kamu makan malam berdua dengan wanita lain." Kamu tersenyum padanya seperti aku ini tidak ada. Reza menghela napas panjang, lalu duduk di sofa di seberangku. "Aku nggak ada niat nyakitin kamu." Aku tertawa pahit. "Tapi kamu sudah melakukannya." Dia menundukkan kepala, seakan tidak tahu harus berkata apa. Aku menunggu, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang bisa sedikit menenangkan hatiku. Tapi dia tetap diam. "Apa kamu mencintainya?" tanyaku akhirnya, meskipun aku takut mendengar jawabannya. Dia terdiam lama sebelum akhirnya berbisik, "Aku nggak tahu." Dan saat itu, aku tahu, segalanya sudah berubah. Harapan yang masih ada. Meskipun jawaban Reza telah membuat hatiku hancur, aku masih mencoba menggenggam sedikit harapan. Pernikahan kami tidak bisa berakhir hanya karena ini, bukan? Beberapa hari setelah konfrontasi itu, aku berusaha tetap bertingkah normal, meskipun rasanya sangat sulit. Aku masih melayaninya seperti biasa, menyiapkan sarapan, menyapa ketika dia pulang kerja. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang mengganjal di antara kami. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bicara lagi. "Reza, apa kita masih bisa memperbaiki semuanya?" Dia menatapku, ragu. "Dinda, aku nggak mau nyakitin kamu." Aku menggenggam tangannya. "Aku masih mau berjuang, Reza. Demi kita. Demi Aira." Dia menarik napas panjang, lalu melepaskan genggamanku dengan lembut. Aku nggak tahu harus gimana. Jawabannya menusukku lebih dalam daripada yang kubayangkan. Aku menatapnya penuh harap. "Kalau kamu nggak tahu, setidaknya cobalah. Cobalah untuk memperbaiki semuanya." Dia mengusap wajahnya, terlihat frustrasi. "Aku nggak mau janji, Dinda. Aku nggak mau kasih harapan yang nggak bisa aku tepati." Aku menggigit bibir, berusaha menahan isakanku. "Jadi, kamu lebih memilih dia?" Dia tidak langsung menjawab. Itu sudah cukup bagiku. Aku bangkit dari tempat dudukku, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku masih ingin mempertahankan ini, tapi kalau kamu bahkan gak yakin, aku gak bisa berjuang sendirian." Reza menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. "Aku butuh waktu." Aku ingin marah, ingin berteriak. Tapi apa gunanya? Akhirnya, aku hanya mengangguk pelan. "Baik. Aku akan menunggu." Tapi dalam hatiku, aku bertanya-tanya, sampai kapan aku harus menunggu seseorang yang mungkin sudah tidak ingin tinggal? Menunggu yang menyakitkan. Hari-hari berlalu dengan penuh ketidakpastian. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa, mengurus Aira, mengatur rumah, dan tetap bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu semuanya sudah tidak sama. Reza masih tinggal di rumah ini, tetapi rasanya seperti dia sudah pergi. Dia semakin pendiam, semakin jarang menyentuhku, bahkan semakin jarang berbicara denganku. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, dan setiap kali aku bertanya kemana dia pergi, jawabannya selalu sama, urusan kantor. Aku ingin percaya. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa dia sedang mempertimbangkan semuanya dengan serius, bahwa dia masih ingin berjuang untuk kami. Tapi setiap kali aku melihatnya sibuk dengan ponselnya, atau saat dia pulang larut dengan wajah lelah namun penuh rahasia,
hatiku kembali dipenuhi keraguan. Suatu malam, saat aku terjaga sendirian di tempat tidur, aku tidak bisa lagi menahan perasaanku. Aku bangkit, mengambil ponsel, dan membuka aplikasi perpesanan. Aku ingin mengirim pesan padanya, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Tapi jariku hanya diam di atas layar. Apa gunanya bertanya, jika aku sudah tahu jawabannya? Air mataku jatuh tanpa suara. Aku merasa bodoh. Aku masih menunggu seseorang yang mungkin hatinya sudah bukan untukku lagi. Keesokan paginya, aku mencoba berbicara lagi dengannya. Aku ingin kejelasan, ingin jawaban yang pasti. Reza, aku nggak bisa terus seperti ini. Suaraku lirih, tetapi tegas. Kalau kamu masih ingin bersama, tolong katakan. Tapi kalau kamu sudah nggak ingin, jangan biarkan aku terus berharap. Dia menatapku dengan mata lelah. Dinda, aku masih bingung. Hatiku kembali hancur. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, aku juga butuh waktu. Tapi aku nggak bisa terus menunggu seseorang yang nggak yakin ingin tetap tinggal. Aku berjalan pergi sebelum dia bisa mengatakan apapun. Kali ini, aku yang meninggalkannya. Keputusan yang harus diambil. Setelah pembicaraan itu, aku memutuskan untuk mengambil jarak. Aku tidak lagi menunggu Reza pulang setiap malam, tidak lagi mencoba mencari tahu di mana dia berada. Aku fokus pada diriku sendiri dan Aira. Tapi bukan berarti hatiku tidak sakit setiap kali dia pergi tanpa memberitahu. Bukan berarti aku tidak menangis saat melihat bayangannya semakin jauh dari kehidupanku. Aku menyadari satu hal, aku harus berhenti berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Suatu sore, ibuku datang berkunjung. Dia menatapku dengan penuh keprihatinan, seolah tahu ada sesuatu yang salah. Kamu kelihatan capek, nak, katanya sambil mengelus tanganku. Aku menghela napas panjang. Aku capek, Bu. Aku capek menunggu sesuatu yang mungkin gak akan kembali. Ibuku menatapku dalam-dalam. Dinda, kamu berhak bahagia. Kalau bertahan hanya membuatmu terluka, apa itu masih layak diperjuangkan? Aku terdiam. Kata-katanya menusuk tepat di hatiku. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menunggu Reza pulang. Aku sudah membuat keputusan. Ketika akhirnya dia masuk ke rumah, aku berdiri di hadapannya dengan penuh keberanian. Reza, aku butuh jawaban. Aku nggak bisa terus seperti ini. Jika kamu masih ingin bersama, aku akan berjuang bersamamu. Tapi jika tidak, kita harus berhenti menyakiti satu sama lain. Dia menatapku lama, seolah mencari jawaban dalam dirinya sendiri. Dan ketika akhirnya dia membuka mulut, aku sudah siap mendengar apapun yang akan dia katakan. Akhir dari sebuah harapan. Reza menghela napas panjang, seakan kata-kata yang ingin dia ucapkan begitu berat untuk dikeluarkan. Aku menunggu, mencoba menyiapkan hatiku untuk apapun yang akan terjadi. Dinda, suaranya lirih. Aku nggak mau bohong lagi. Aku merasakan tubuhku menegang. Aku nggak bisa lagi mempertahankan ini, lanjutnya, suaranya bergetar. Aku sudah mencoba, tapi hatiku tidak sama seperti dulu. Aku nggak ingin menyakitimu lebih dari ini. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Aku sudah menduga jawaban ini, tetapi mendengarnya langsung dari mulutnya terasa jauh lebih menyakitkan. Aku menunduk, menggigit bibir untuk menahan air mata yang hampir jatuh. Jadi, ini akhirnya? Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan sorot mata penuh rasa bersalah. Aku menelan kepedihan yang menghimpit dadaku. Aku sudah berjuang, Reza. Aku mencoba bertahan, berharap kamu akan kembali. Tapi kalau kamu sudah benar-benar memilih jalan lain, aku nggak akan memaksamu lagi. Dia menutup mata sejenak, lalu berbisik, maaf. Satu kata itu, sependek apapun, mengakhiri segalanya. Aku mengambil napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian terakhirku. Kalau begitu, aku juga harus belajar melepaskan. Aku tidak ingin menangis di depannya. Aku ingin dia mengingatku sebagai wanita yang kuat, bukan sebagai seseorang yang terus memohon untuk dicintai. Aku berbalik dan melangkah ke kamar, meninggalkan Reza di ruang tamu dengan pikirannya sendiri. Malam itu, aku menangis sendirian. Bukan hanya karena kehilangan Reza, tetapi juga karena harus merelakan semua harapan yang sudah kubangun bertahun-tahun. Beberapa minggu kemudian, kami sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Tidak ada pertengkaran, tidak ada amarah.
Hanya ada keheningan dan luka yang masih akan butuh waktu untuk sembuh. Saat akhirnya Reza pergi dari rumah untuk selamanya, aku berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Aku tahu, ini akan sulit. Aku tahu, akan ada hari-hari di mana aku merasa hancur. Tapi aku juga tahu, aku akan baik-baik saja. Karena aku sadar, cinta yang dipaksakan tidak akan pernah bertahan. Dan lebih baik kehilangan seseorang yang tidak lagi mencintaiku daripada kehilangan diriku sendiri dalam hubungan yang tidak lagi utuh. Hari itu, aku belajar bahwa terkadang, perpisahan bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin, suatu hari nanti, akan membuatku bahagia lagi.